Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Syaban Alhamdi dengan NIM 12550110079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Yasril, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, kita lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu di soal pertama kita ditugaskan untuk mengubah proposisi ke dalam ekspresi logika dalam notasi simbolik, yang dimana di poin A itu seseorang mahasiswa teknik informatika dinyatakan lulus mata kuliah matematika diskrit hanya jika nilai UTS-nya di atas 70 atau tidak ada kuis yang bernilai 0. Lanjut ke jawaban saya, yaitu pertama kita tentukan variabel terlebih dahulu, yang dimana variabel P adalah mahasiswa lulus, variabel Q adalah nilai UTS lebih dari 70, dan R tidak ada kuis bernilai 0. Dan hanya jika ini adalah merupakan sebuah implikasinya. Nah, jadi mahasiswa lulus hanya jika P hanya jika Q atau R, yang dimana mahasiswa lulus hanya jika Q nilai UTS lebih dari 70 atau R nilai kuis tidak ada yang 0. Kita lanjut ke soal yang poin B. Di poin B adalah jika Ahmad hanya mengerjakan latihan pagi atau malam hari tetapi tidak keduanya, maka syarat cukup agar nilai bagus tugas matematika diskrit baik adalah konsentrasi penuh saat belajar. Kita lanjut ke jawaban saya, yaitu di mana kita tentukan variabelnya. Yang pertama yaitu P Ahmad belajar pagi, Q Ahmad belajar malam, dan R konsentrasi penuh. Pagi atau malam tetapi tidak keduanya dilambangkan dengan XOR atau SOR, yang dimana artinya atau tapi tidak keduanya. Jadi notasi simboliknya adalah dalam kurung P SOR Q hanya jika R hanya jika S, yang berarti jika Ahmad hanya belajar di salah satu waktu atau tidak keduanya, maka Ahmad konsentrasi penuh. Lanjut ke poin C. Tentukan kalimat ingkaran dari proposisi A di atas dalam bentuk ekspresi logika dan kalimat sekaligus. Nah, ekspresi logika dari poin A tadi adalah P hanya jika Q atau R. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat ingkaran, yang dimana ingkaran itu merupakan pernyataan kebalikan dari pernyataan tersebut. Berarti kita hanya meletakkan negasi di bagian depannya saja. Jadi mahasiswa tidak lulus jika nilai UTS kurang dari 70 dan nilai kuisnya ada 0. Kita lanjut ke poin D. Tentukan kalimat kontraposisi dari proposisi A di atas dalam bentuk ekspresi logika dan kalimat sekaligus. Di sini yang saya kerjakan adalah dari ekspresi logika poin B, yang dimana pernyataannya adalah dalam kurung P SOR Q hanya jika R hanya jika S. Maka ingkarannya kita meletakkan negasi di bagian depan, yang dimana hasilnya menjadi dalam kurung P dan Q dalam kurung negasi P atau negasi P, dan dalam kurung negasi R hanya jika negasi S, yang mana artinya jika konsentrasi penuh tetapi nilai tidak baik, maka Ahmad belajar pagi dan malam atau tidak keduanya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah ada sebuah kasus pembobolan brankas. Di sini kita mencari siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Baik, di sini Adi berkata Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah. Bagas berkata
saya bersalah atau Chandra bersalah. Dan Chandra berkata, Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Dan diketahui bahwa tes poligratif menunjukkan Adi berbohong, sedangkan Bagas dan Chandra berkata benar. Kita lanjut ke jawaban saya. Nah, di sini berarti dilambangkan Adi berkata Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah, berarti B bersalah, berarti B dan negasi C. Ini dinyatakan salah karena Adi diketahui berbohong. Kemudian B, Bagas berkata saya bersalah atau Chandra bersalah. Ini benar. Dan C, Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi hasilnya karena Adi tadi berkata bohong, hasilnya menjadi Adi tidak bersalah, Bagas bersalah, dan Chandra bersalah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah jelaskan tentang argumen dan sebagai contohnya selesaikan soal berikut. Di sini ada ekspresi logika yang dimana kita disuruh untuk menentukan ekspresi logika ini valid atau sahih dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Kita lanjut ke jawaban saya. Yang dimana premis pertama yaitu P, jika P maka S. Premis kedua jika Q maka R. Premis ketiga P dan Q. Di sini ketahui berarti P dan Q itu benar. Dan kita ketahui juga di premis pertama dan kedua ini, jika P maka S, jika Q maka R, berarti semua pernyataan ini dinyatakan benar. Dan ini tabel kebenarannya untuk membuktikan kalau pernyataan tersebut benar semuanya. Dan dimana S dan R dan Q dan P dan Q ini kita satukan, kemudian hasil akhirnya adalah true, yaitu benar, semuanya benar. Dan argumen ini merupakan argumen yang valid atau sahih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.